Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairulika Karisma Anggraini dari program studi pendidikan bahasa Inggris semester 2. Di video ini saya akan membahas tentang materi paradigma ilmu dengan fokus pada dua paradigma, yaitu positivisme dan post-positivisme. Saya memilih kedua paradigma ini karena keduanya menjadi landasan penting dalam penelitian ilmiah dan sering digunakan dalam bidang pendidikan maupun ilmu sosial. Sebelum membahas kedua paradigma tersebut, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan paradigma. Secara sederhana, paradigma adalah cara pandang atau kerangka berpikir seseorang dalam memahami suatu kenyataan. Paradigma membantu seorang peneliti menentukan bagaimana cara memperoleh pengetahuan, metode apa yang digunakan, bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana hasil penelitian ditafsirkan. Misalnya, ketika dua orang meneliti topik yang sama, hasilnya bisa berbeda karena mereka menggunakan paradigma yang berbeda. Jadi, paradigma bukan hanya teori, tetapi juga menjadi dasar dalam proses penelitian. Paradigma yang pertama yaitu positivisme. Positivisme dipelopori oleh Auguste Comte yang dikenal sebagai Bapak Positivisme. Menurut paradigma ini, ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta yang dapat diamati, diukur, dan dibuktikan melalui metode ilmiah. Dengan kata lain, sesuatu dianggap benar apabila memiliki bukti yang nyata. Dalam paradigma ini, peneliti harus bersikap objektif. Peneliti tidak boleh membiarkan pendapat atau perasaannya mempengaruhi hasil penelitian. Oleh karena itu, penelitian positivisme lebih banyak menggunakan data berupa angka atau statistik. Sebagai contoh, seorang mahasiswa ingin mengetahui apakah penggunaan aplikasi pembelajaran bahasa Inggris dapat meningkatkan nilai mahasiswa. Peneliti kemudian membandingkan nilai sebelum dan sesudah menggunakan aplikasi tersebut. Dari hasil analisis statistik, peneliti dapat menyimpulkan apakah aplikasi tersebut benar-benar berpengaruh. Menurut saya, kelebihan positivisme adalah hasil penelitiannya lebih terukur dan mudah dibuktikan. Namun, kelemahannya adalah paradigma ini kurang mampu menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengalaman, perasaan, atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Paradigma yang kedua yaitu post-positivisme. Post-positivisme muncul sebagai perkembangan dari positivisme. Paradigma ini tetap menghargai metode ilmiah, tetapi menganggap bahwa manusia memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, hasil penelitian tidak bisa dianggap sebagai kebenaran yang mutlak. Dalam post-positivisme, peneliti menyadari bahwa kenyataan seringkali lebih kompleks daripada sekadar angka. Karena itu, peneliti tidak hanya menggunakan satu sumber data, tetapi melakukan wawancara, observasi, atau dokumentasi agar hasil penelitian lebih lengkap. Sebagai contoh, jika seorang peneliti ingin mengetahui mengapa motivasi belajar mahasiswa menurun, melihat nilai saja tidak cukup. Peneliti juga perlu mewawancarai mahasiswa untuk mengetahui penyebabnya. Misalnya, karena beban tugas yang banyak, kurangnya motivasi, ataupun masalah pribadi. Menurut saya, paradigma post-positivisme lebih mampu menggambarkan kondisi yang sebenarnya karena tidak hanya melihat data kuantitatif, tetapi juga mempertimbangkan konteks dan pengalaman manusia. Perbedaan positivisme dan post-positivisme, walaupun sama-sama menggunakan metode ilmiah, kedua paradigma ini memiliki perbedaan. Positivisme percaya bahwa kebenaran dapat diperoleh melalui fakta yang objektif dan dapat diukur. Sedangkan post-positivisme menganggap bahwa kebenaran memang dapat dicari melalui penelitian ilmiah, tetapi hasilnya tidak pernah benar-benar sempurna karena selalu ada kemungkinan kesalahan atau keterbatasan peneliti. Perbedaan lainnya adalah pada cara memperoleh data. Positivisme lebih banyak menggunakan data kuantitatif,
Sedangkan postpositivisme dapat menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif agar hasil penelitian menjadi lebih kuat. Sebagai kesimpulan, paradigma ilmu merupakan dasar berpikir dan dalam penelitian. Positivisme menekankan bahwa pengetahuan harus diperoleh melalui fakta yang dapat diukur dan dibuktikan. Sementara itu, positivisme mengakui bahwa metode ilmiah tetap penting, tetapi peneliti juga harus menyadari adanya keterbatasan sehingga diperlukan berbagai sumber data untuk memperoleh hasil yang lebih akurat. Nah, menurut saya, memahami kedua paradigma ini sangat penting bagi mahasiswa karena nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun proposal maupun skripsi. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.